Perkenalkan, nama saya Aloysius Yosyanasta dan saya adalah siswa dari salah satu SMA negeri di Jakarta Barat, yaitu SMA Negeri 94 Jakarta. Ya, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hormon yang dihasilkan lambung dan hormon yang dihasilkan pankreas, serta gangguan pada sistem pencernaan makanan. Sebelum masuk intinya, saya akan membahas sedikit tentang lambung dan pankreas itu. Semoga apa yang akan saya jelaskan dapat dicerna dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, yang pertama itu lambung. Apa sih itu lambung? Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut di antara kerongkongan dan usus kecil. Lebih spesifiknya sih, lambung tuh ada di tengah, agak di kiri dalam tubuh manusia, terus terhubung dengan kerongkongan esofagus itu di atasnya dan usus halus di bawahnya. Untuk menguraikan dan mencerna makanan, otot lambung terus berkontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus kecil. Ada beberapa fungsi lambung yang saya akan sebutkan. Yang pertama itu sebagai penyimpan makanan, yang kedua untuk mencerna makanan, yang ketiga untuk membunuh mikroorganisme berbahaya, yang keempat membantu penyerapan vitamin B12, dan yang kelima mengontrol hormon. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu pankreas. Apa sih itu pankreas? Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pernapasan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut, dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum atau usus 12 jari. Nah, itu tadi adalah beberapa sedikit penjelasan tentang lambung dan pankreas. Ya, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan. Ya, yang pertama pertanyaannya, hormon apa saja yang dihasilkan oleh lambung dan pankreas? Jelaskan fungsinya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang lambung terlebih dahulu. Ya, ada beberapa hormon yang dihasilkan oleh lambung. Yaitu yang pertama ada hormon gastrin. Hormon gastrin adalah hormon peptida yang merangsang sekresi asam lambung oleh sel parietal lambung dan membantu dalam pergerakan lambung. Hormon dilepaskan oleh sel G di antrum pilorik lambung, duodenum, dan pankreas. Setelah diteliti, ternyata gastrin telah terbukti memiliki beberapa fungsi tambahan, yaitu yang pertama, merangsang pematangan sel parietal dan pertumbuhan fundus. Yang kedua, menyebabkan sel utama lambung mengekspresikan pepsinogen, suatu bentuk zimogen atau tidak aktif dari enzim pepsin pencernaan. Yang ketiga, meningkatkan mobilitas otot antral dan meningkatkan kontraksi perut. Yang keempat, berperan dalam relaksasi katup ileosesal. Yang kelima, menginduksi sekresi pankreas dan pengosongan kantong empedu. Dan yang terakhir, gastrin berkontribusi pada refleks gastrokolik. Nah, yang kedua ada grelin. Grelin adalah hormon stimulator GH. GHS diproduksi paling banyak oleh kelenjar oksintik yang berada di dalam lambung. Selain itu juga oleh sel epsilon dalam pankreas, nukleus arcuata dalam hipotalamus. Hormon ini merupakan senyawa peptide yang memberikan sinyal kepada otak mengenai kondisi asupan makanan di dalam tubuh, apakah masih mencukupi atau kenyang, ataukah sudah perlu mendapatkan asupan makanan atau lapar. Hormon grelin yang ada di dalam lambung akan menuju hipotalamus melalui saluran darah. Nah, itu tadi adalah beberapa hormon yang dihasilkan oleh lambung dan fungsinya juga. Sekarang kita akan masuk yang kedua, yaitu hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Ya, sebelum saya menjelaskan hormon yang di dalam pankreas, saya akan menjelaskan sedikit tentang pankreas. Jadi pankreas itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi organ eksokrin dan sebagai organ endokrin. Nah, kalau pankreas fungsi sebagai organ eksokrin, artinya
suatu organ yang mengeluarkan enzim atau produknya melalui saluran khusus miliknya ke permukaan dalam atau luar tubuh. Sedangkan fungsi pankreas sebagai organ endokrin artinya organ yang mengeluarkan hormon ke dalam darah untuk mengatur keseimbangan dan menunjang fungsi tubuh. Nah, inti dari yang tadi jadinya tuh kalau pankreas sebagai fungsi organ endokrin dia akan menghasilkan enzim, dan pankreas sebagai fungsi organ endokrin berarti dia menghasilkan hormon. Ya, hormon-hormon ini yang dihasilkan oleh pankreas. Oke, kita masuk ke hormon yang pertama, yaitu glukagon. Hormon glukagon merupakan hormon yang diproduksi oleh sel alfa pankreas. Hormon ini memiliki fungsi untuk meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Nah, yang kedua ada hormon insulin. Hormon insulin merupakan hormon yang diproduksi sel beta pankreas. Hormon ini memiliki fungsi untuk menurunkan kadar glukosa di dalam darah dengan cara memasukkannya ke dalam sel sebagai sumber energi. Ada lagi yang ketiga, yaitu somatostatin, merupakan hormon yang diproduksi oleh sel delta pankreas. Hormon ini berfungsi untuk mengatur aktivitas sel alfa dan sel beta pankreas. Dan yang terakhir adalah polipeptida pankreas. Oke. Hormon ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel gamma pankreas. Hormon ini memiliki fungsi utama yang masih belum diketahui sepenuhnya, namun diduga dapat mengatur kecepatan pencernaan makanan. Ya, itulah penjelasan dari pertanyaan yang pertama. Kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua atau yang terakhir ini. Soalnya, sebutkan dan jelaskan gangguan pada sistem pencernaan makanan, baik pada mulut, lambung, dan juga usus. Oke, yang pertama saya akan membahas gangguan sistem pencernaan makanan pada mulut. Apa aja sih gangguannya? Atau apa aja sih penyakitnya? Ya, yang pertama itu ada sariawan. Oke, sariawan adalah peradangan yang bisa berupa pembekakan di bagian dalam bibir, gusi, hingga lidah. Sariawan bisa disebabkan oleh virus dan luka. Virus yang bertanggung jawab dalam terjadinya sariawan adalah virus herpes simplex 1. Disebut juga dengan istilah stomatitis herpes. Selain luka karena tergigit, sariawan juga muncul akibat penggunaan obat kumur yang mengandung bahan-bahan pengering seperti gliserin dan alkohol. Sariawan yang disebabkan oleh luka disebut stomatitis aftosa. Yang kedua ada karies gigi. Karies gigi merupakan sebuah kondisi rusaknya struktur dan lapisan gigi yang terjadi secara bertahap. Kerusakan ini diawali dengan terkikisnya enamel atau lapisan terluar yang dimiliki oleh gigi. Kerusakan kemudian menggogoti dentin atau lapisan tengah gigi dan pada akhirnya mencapai sementum alias akar gigi. Akibat yang ditimbulkan salah satunya adalah munculnya lubang pada gigi. Oke, kita masuk yang ketiga yaitu abses gigi. Abses gigi disebabkan oleh infeksi bakteri. Kondisi ini menimbulkan adanya nanah yang berada di gusi atau sekitar akar gigi. Penyakit ini bisa diatasi dengan cara mengeluarkan nanah yang ada, yaitu melalui operasi kecil. Namun, jika kondisinya sudah sedemikian parah, gigi yang bersangkutan harus dicabut demi menghindari bertambah parahnya penyakit. Oke, yang keempat ada gingivitis. Gingivitis adalah radang pada gusi. Keadaan ini bisa bermula lantaran mulut yang kebersihannya kurang terjaga atau penumpukan karang gigi. Penyakit ini disebabkan oleh menutupnya bakteri pada daerah tersebut. Ya, kemudian ada gangguan sistem pencernaan makanan pada lambung. Apa aja sih penyakitnya? Ya, kita masuk ke yang pertama yaitu MAH. MAH atau dispepsia ini merupakan gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas yang terjadi pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Salah satunya adalah karena tukak lambung. Tukak lambung. Apa tuh tukak lambung? Tukak lambung adalah luka yang berada di dinding lambung akibat terkikisnya lapisan lambung. Tukak juga bisa muncul di usus halus dan bagian bawah kerongkongan. Penyebabnya bisa karena infeksi bakteri Helicobacter pylori. Selain itu, tukak juga bisa disebabkan oleh konsumsi obat-obatan tertentu. Yang kedua ada
gastris, bukan gratis ya, tapi gastris. Oke, gastris ini adalah penyakit yang terjadi akibat adanya peradangan pada dinding lambung. Dinding lambung atau lapisan mukosa memiliki kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pepsid. Untuk melindungi lapisan mukosa dari kerusakan yang diakibatkan oleh asam lambung, dinding lambung dilapisi oleh lendir yang tebal. Apabila mukus tersebut rusak, dinding lambung rentan mengalami peradangan. Yang ketiga ada GERD atau gastroesophageal reflux disease. Susah banget sih ya namanya ya. Yang lebih gampangnya sih di telinga masyarakat Indonesia disebut juga dengan asam lambung. Penyakit ini sendiri disebabkan oleh melemahnya otot-otot lower esophageal stress atau les. Otot ini bertugas untuk menutup katup begitu makan turun dari kerongkongan ke lambung. Karena melemah, katup pun tidak tertutup secara sempurna dan mengakibatkan asam lambung yang seharusnya berada di lambung naik ke kerongkongan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada gastroparesis. Oke, penyakit yang satu ini merupakan gangguan pada otot lambung. Efeknya, makanan dicerna oleh lambung menjadi lebih lambat terdorong ke usus halus. Sebenarnya belum diketahui secara pasti sih mengapa penyakit ini dapat muncul. Sementara ini asumsi terkuat adalah karena terjadinya gangguan saraf yang mengatur otot-otot lambung. Dan yang terakhir adalah gangguan sistem pencernaan makanan pada usus. Oke, kita masuk ke penyakitnya. Sebentar. Saya akan membagi menjadi dua usus, yaitu usus halus dan usus besar. Nah, kita mulai dulu dari usus halus ya, yaitu penyakit yang pertama ada ulcus duodenum. Ulcus duodenum ini menyerang duodenum atau usus 12 jari. Oke. Penyakit ini merupakan kondisi ketika terdapat luka terbuka pada dinding usus 12 jari. Penyakit ini dapat menyebabkan nyeri di ulu hati serta muntah darah. Penyebabnya bisa karena serangan infeksi bakteri Helicobacter pylori atau akibat konsumsi obat-obatan berjenis antiinflamasi non-steroid atau OAINS secara berlebihan. Apa sih OAINS? Oke, OAINS itu adalah obat-obatan yang digunakan untuk meredakan peradangan sehingga bisa meredakan rasa nyeri seperti aspirin misalnya. Nah, yang kedua pada usus halus yaitu kanker usus halus. Kanker usus halus mengakibatkan terjadinya mutasi pada sel-sel usus halus sehingga membuat sel-sel tersebut tumbuh serta tak terkendali dan bisa berubah menjadi tumor ganas. Penyakit-penyakit yang menyerang usus pada umumnya menampakkan gejala yang sering kita anggap remeh seperti diare. Nah, sekarang kita masuk ke usus besar. Apa aja sih penyakitnya? Nah, yang pertama ada usus buntu atau bukan aspen tapi appendicitis. Oke, itu dia. Appendicitis merupakan sebuah kondisi ketika terjadi peradangan pada usus buntu atau appendix. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa karena terjadinya hambatan pada pintu masuk rongga usus buntu. Bisa juga karena terjadinya penebalan atau pembekakan pada jaringan dinding usus buntu yang disebabkan oleh infeksi di saluran pencernaan atau di bagian tubuh lainnya. Nah, itu tentang usus buntu. Dan yang terakhir adalah sembelit atau konstipasi. Siapa sih yang gak pernah sembelit? Sekarang pasti pernah lah ya. Ya, sembelit adalah sebuah kondisi yang bisa terjadi karena kontraksi usus melambat sehingga menyebabkan kotoran bergerak lebih lambat dari biasanya. Efeknya kotoran pun menjadi lebih keras dan kering, sehingga karena asupan makanan yang kurang serat, sembelit juga bisa dipicu oleh kurangnya aktivitas yang dilakukan atau terlalu banyak duduk. Nah, makanya tuh jangan sering-sering duduk, terus juga beraktivitas. Oke. Ya, sekian yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang saya omongkan bisa dimengerti, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Alusius Yosyanasta, saya pamit undur diri dan terima kasih.